Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nadia, NPM 234120026, kelas AKT 23A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari Sistem Informasi Akuntansi, yaitu e-business. E-business atau electronic business adalah satu konsep yang menggambarkan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi atau TIK digunakan untuk mendukung dan menjalankan seluruh proses bisnis secara elektronik. E-business tidak hanya terbatas pada kegiatan jual beli online, tetapi mencakup keseluruhan aktivitas bisnis dari hulu hingga hilir, mulai dari proses produksi, pengelolaan persediaan, manajemen pelanggan, pemasaran, penjualan, pelayanan purna jual, hingga kolaborasi dengan mitra bisnis. Semua dapat didukung oleh sistem digital berbasis internet. Cakupan e-business terdiri dari beberapa elemen utama. Pertama, internal business process, yaitu proses-proses internal seperti manajemen keuangan, akuntansi, dan operasi yang kini dapat diotomatisasi. Kedua, customer relationship management atau CRM yang membantu perusahaan membangun dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan melalui data yang akurat dan strategis, komunikasi yang personal. Yang ketiga, supply chain management atau SCM, yaitu integrasi antara perusahaan dengan pemasok dan distributor untuk memastikan kelancaran arus barang dan informasi. Dan terakhir, transaksi online, di mana produk atau layanan bisa dijual dan dibeli secara langsung melalui internet. E-business telah menjadi tulang punggung modernisasi bisnis, termasuk dalam akuntansi dan sistem informasi. Dalam penerapannya, e-business memiliki berbagai model yang masing-masing menggambarkan hubungan antara pelaku bisnis dan pengguna layanan. Model pertama adalah B2B atau business to business, yaitu transaksi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Contohnya adalah Alibaba dan SAP, di mana perusahaan membeli produk atau layanan secara grosir dari perusahaan lain untuk kebutuhan bisnis mereka. Model kedua adalah B2C atau business to consumer, yaitu transaksi langsung antara bisnis dan konsumen akhir. Contohnya termasuk Amazon dan Bukalapak, di mana masyarakat umum dapat membeli barang dari perusahaan secara online. Selanjutnya adalah model C2C atau customer to customer, yaitu transaksi antar individu seperti ada pada platform OLX dan eBay, di mana seseorang bisa menjual barang bekas atau produk buatan sendiri kepada konsumen lain. Lalu ada juga C2B atau consumer to business, yaitu merupakan kebalikan dari B2C. Dalam model ini, individu menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Contohnya seperti freelance dan Shutterstock, di mana pekerja dapat lepas menjual jasa desain atau foto kepada bisnis. Terakhir adalah G2C atau government to citizen, yaitu layanan pemerintah kepada warga melalui sistem digital seperti e-tax untuk pelaporan pajak online dan BPJS online untuk layanan kesehatan. Dengan memahami model-model ini, kita dapat mengenali berbagai interaksi digital dalam dunia bisnis modern. E-business memberikan berbagai manfaat strategis bagi perusahaan di era digital. Pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Proses manual yang sebelumnya memakan waktu dan tenaga kini dapat diotomatisasi, mempercepat alur kerja dan mengurangi kesalahan. Misalnya dengan sistem akuntansi berbasis cloud, pencatatan transaksi bisa dilakukan secara real time dan otomatis. Kedua, e-business memperluas jangkauan pasar. Dengan adanya internet, perusahaan dapat menjangkau pelanggan tidak hanya di wilayah lokal, tetapi juga nasional
hingga internasional. Ini memberikan peluang pertumbuhan yang jauh lebih besar. Ketiga, menurunkan biaya operasional. Penggunaan sistem digital bisa mengurangi kebutuhan akan kertas, tenaga kerja administratif, dan ruang fisik. Keempat, e-business meningkatkan kepuasan pelanggan karena pelanggan dapat melakukan pembelian, mendapatkan informasi, atau menyampaikan keluhan dengan cepat dan mudah. Yang terakhir, sistem e-business memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan data dan pelaporan secara lebih efisien. Informasi dari berbagai divisi bisa diakses secara terpusat, sehingga memudahkan pengambilan keputusan strategis berbasis data. Semua manfaat ini menjadikan e-business sebagai alat penting dalam persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Tantangan e-bisnis yaitu menawarkan banyak manfaat, investasinya tidak bebas dari tantangan. Pertama adalah keamanan dan privacy. Ketika semua data disimpan secara digital, ancaman seperti peretasan, pencurian data, dan pelanggaran privacy menjadi risiko serius yang harus dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan sistem keamanan TI yang kuat. Kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki koneksi internet yang memadai. Ini bisa menghambat proses digitalisasi. Ketiga, resistensi terhadap perubahan dari sumber daya manusia. Tidak semua karyawan siap atau mau beradaptasi dengan teknologi baru, terutama jika belum memiliki keterampilan digital yang cukup. Oleh karena itu, pelatihan dan perubahan budaya organisasi sangat diperlukan. Keempat, bisnis juga menghadapi kompleksitas integrasi sistem di mana berbagai platform digital harus bisa saling terhubung dan berfungsi secara sinkron. Misalnya, sistem e-commerce harus terhubung dengan sistem inventory dan akuntansi. Dan yang terakhir, kepatuhan terhadap regulasi. Yang terakhir, kepatuhan terhadap regulasi digital menjadi tantangan tersendiri. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait perlindungan data, transaksi elektronik, dan perpajakan. Perusahaan harus memastikan bahwa sistem e-bisnis mereka sesuai dengan regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah hukum. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa e-business merupakan suatu transformasi digital yang menyeluruh dalam cara perusahaan menjalankan aktivitas bisnisnya. E-business tidak hanya mencakup aktivitas jual beli seperti e-commerce, tetapi juga mencakup seluruh proses bisnis internal dan eksternal. Dengan adanya e-business, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.